Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Duha yang maha menata, berkahi majlis ini. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat, bukakan bagi kami hikmah, tolong kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Lindungi dari niat yang salah, lindungi dari amal yang salah, lindungi dari ilmu yang salah. Ya Allah, sampaikan salawat salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hadirin, karunia besar dalam peradaban manusia adalah hadirnya hamba Allah bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rizki besar dalam hidup kita sesudah nikmat penciptaan adalah nikmat pengurusan dan nikmat iman. Nikmat iman ini syariatnya lewat hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nikmat diciptakan, itu nikmat. Karena tidak ada penciptaan, kita tidak ada. Yang kedua, nikmat pengurusan, sudah diciptakan, kita diurus oleh Allah. Karena kalau tidak diurus, berakhir hidup ini. Dan sesudah itu dilengkapi dengan nikmat besar, yaitu nikmat iman. Barang siapa yang menginginkan hidup bahagia, hidup mulia, selamat dunia akhirat, sebetulnya sederhana, tinggal ikuti saja apa yang dicontohkan Rasul. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menjadi tauladan bagi kita. Jadi sebetulnya hidup ini tidak rumit, asal semakin meniru Rasulullah sekuat tenaga, lahir batin, maka kita akan merasakan bahagia, akan sampai ke tingkat kemuliaan yang sesungguhnya dan akan selamat. Ayatnya Al-Ahzab ayat 21. Silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah.
Sungguh pada diri Rasulullah itu ada keteladanan kebaikan. Jadi Allah menciptakan Rasulullah untuk mempermudah kita menjalani hidup ini. Kalau ingin tahu siapa yang beriman, pasti Rasulullah paling kuat imannya. Bagaimana caranya dekat dengan Allah adalah Rasulullah contohnya. Bagaimana hidup bahagia, Rasulullah. Bagaimana pemimpin yang baik, Rasulullah. Bagaimana berumah tangga yang baik, Rasulullah. Apapun itu adab dari Rasul. Nah, apa yang paling penting risalah yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Suatu saat ditanya, ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi? Jawaban baginda Rasul, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi suatu saat Siti Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban Siti Aisyah, bagaimana akhlak Rasul adalah Al-Quran. Jadi risalah yang dibawa beliau itu benar-benar mewujud dalam satu titik adalah kesempurnaan akhlak. Kalau kita ingin tahu siapa orang yang paling bagus imannya, paling afdol, cirinya adalah husnul khuluq, orang yang paling mulia akhlaknya. Siapa orang Islam yang paling benar pemahaman Islamnya? Apa cirinya? Akhlaknya. Jadi tidak sulit untuk cari orang Islam yang benar pemahaman akhlak, pemahaman Islamnya, akhlak. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling kuat imannya, cirinya adalah akhlak. Rasulullah adalah orang yang paling memahami dan mengamalkan Islam, cirinya adalah akhlaknya mulia. Ingin tahu siapa yang ibadahnya paling bagus? Gampang, lihat akhlaknya. Rasulullah adalah orang yang paling benar ibadahnya, paling bagus ibadahnya, dan buktinya adalah akhlaknya. Jadi tidak rumit sekarang hadirin, kalau ingin lihat orang Islam yang benar, yang imannya bagus, yang ibadahnya benar, lihat saja akhlaknya. Akhlak ini bukan dalam standar penilaian orang, tapi akhlak yang dalam standar penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dinilai bagus oleh Allah pasti akan bagus dalam pandangan orang yang benar, tapi akan salah dalam pandangan orang yang tidak benar. Apa bedanya akhlak sebelum adanya Rasul dengan akhlak sesudah adanya Rasul? Ada yang mendasar. Zaman sebelum Rasul walaupun disebut jahiliyah masih ada akhlak baik, memuliakan tamu, memegang janji, melindungi, dan beberapa akhlak-akhlak lainnya. Tapi yang membedakan adalah akhlak yang disebut akhlakul karimah adalah akhlak yang lillahi ta'ala. Kita pernah bahas, ada orang baik supaya dianggap baik, ada orang baik supaya dia jadi baik, ada orang berbuat baik supaya orang tidak berbuat jelek, ada yang berbuat baik supaya dia terjerat oleh kebaikan kita. Itu baik yang tidak asli. Ada pedagang yang baik sama pembeli supaya beli. Ada istri yang baik kepada suami supaya suami tidak berpaling ke lain hati. Macam-macam, tidak sedikit niat dibalik berbuat baik. Ada yang musim kampanye baik supaya dipilih. Baik yang asli adalah lillahi ta'ala. Inilah puncaknya kebaikan. Nah hadirin, bagaimana nih kita bisa meniru Rasul? Kok ada yang senyum, tukang tipu juga senyum, ada yang dermawan, koruptor juga dermawan. Kalau mau meniru Rasulullah SAW harus dari inti akhlak. Apa inti akhlak?
Rasulullah pun bersabda, ala inna fil jasad mudghah, ketahuilah dalam diri ini ada segumpal daging, sesuatu yang ada di sini. Idza saruhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Inilah yang dinamakan qalbu. Jadi kalau di sininya baik, baik sekujur tubuhnya. Kalau di sininya jelek, jelek sekujur tubuhnya. Sekarang membagus-bagus kata, tapi hatinya jelek, ketahuan juga jeleknya. Karena mulut ini seperti moncong teko, di dalam kopi keluar kopi, di dalam bening keluar bening, di dalam comberan keluar comberan. Jadi walaupun ramah, tapi kalau hatinya jelek, ini tidak akan konsisten ramahnya. Ramah hanya untuk orang-orang tertentu, tapi ke orang yang dia tidak suka, dia tidak akan ramah, karena di sininya membeda-bedakan orang. Makanya kalau kita ingin meniru akhlak Rasulullah SAW, yang pertama kali prioritas harus kita perbaiki adalah hati, qalbu. Jadi ada yang memperbaiki wajah, tapi hatinya nggak diperbaiki, nggak konsisten. Kan akhlak itu respon spontan, hadirin. Kalau sedang duduk begini, ini tidak kelihatan akhlak aslinya. Ya, ini semua setel soleh. Terutama yang dekat-dekat ini sedang soleh-solehnya hari ini ya. Tahan, senyum ditahan, kedip juga. Aslinya kan nanti kalau sendal tidak ada, kalau ada kejadian yang tidak diduga, baik kesenangan maupun kesusahan, nah akan keluar reaksi-reaksi spontan kita. Reaksi spontan itu lebih dekat kepada siapa diri kita yang sebenarnya, karena itu yang ada di hati. Celetak-celetukan kita, pokoknya kalau ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, keluar kata-kata, nah itu lebih dekat dengan siapa diri kita. Kalau lagi di sopan-sopan mah sopan, tapi nanti ada kejadian yang menjengkelkan, keluarlah kata-kata. Makin buruk hatinya, makin buruk kata-katanya. Tidak bisa ditahan, akan keluar dia menunjukkan siapa dirinya. Makanya hati-hati, bicara itu sebetulnya membuka aurat kita. Kalau kita banyak bicara, kita sedang membuka kekurangan, keburukan, kesalahan kita. Baik, semua kan tergantung hati. Benar? Hati sedih, wajah akan berubah, mata mengeluarkan air, beda saja. Hati gembira, beda, wajah cerah, menjingkrak-jingkrak. Hati sedang marah, beda lagi, mata menyorot tajam, gigi gemeretuk, tangan mengepal, kaki mengais-ngais. Hati sedang jatuh cinta, beda lagi itu. Ngejar-ngejar kupu-kupu, aneh ya. Gampang ketahuannya. Baik, apa hati yang paling penting yang perlu kita tiru? Jadi jelas ya, kalau kita ingin bahagia, mulia, selamat dunia akhirat, tiru Rasulullah SAW. Apa yang ditiru? Ya seluruh perbuatannya, dan itu adalah akhlak. Inti akhlak ternyata hati. Nah, apa hati Rasul yang membuat akhlak Rasulullah jadi bagus? Yang pertama kali harus kita tiru dari hati Rasulullah SAW adalah la ilaha illallah. Tidak hanya di lisan, hatinya tuh benar-benar tidak menuhankan apapun siapapun selain Allah. Dua kuncinya, raja dan khauf. Rasulullah tuh tidak ada harapan apapun bersandar kepada selain Allah, sehalus apapun. Bulat bersandarnya ke Allah,
dan Rasulullah tidak ada khauf, takut kepada apapun siapapun kecuali takut kepada Allah. Inilah intinya. Jadi kalau akhlak kita mulai jelek, pasti di sini nih, di dua ini. Harapnya ke selain Allah, takutnya ke selain Allah. Perhatikan, silakan. Siapa yang paling banyak berharap ke makhluk, turun derajatnya, turun akhlaknya. Benar? Makin banyak berharap, makin tidak nyaman. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, aku sudah merasakan beragam semua kepahitan dan tidak ada yang lebih pahit selain berharapnya hati kepada manusia. Nah, kalau kita sudah banyak berharap, galau. Kalau ini sudah tidak nyaman, raut muka kita tidak nyaman dilihat, omongan kita tidak nyaman didengar, tulisan kita tidak nyaman dibaca, perilaku kita tidak nyaman disaksikan. Makanya latihan pertama ingin punya akhlak baik, mau lepaslah hati dari berharap ke makhluk. Tidak ada kemelekatan hati dengan makhluk. Percayalah hadirin, kalau sudah lepas, jangan berharap apa yang ada di tangan makhluk. Jangan berharap dipuji, jangan pengen dihargai, jangan pengen dikagumi, jangan sibuk ingin dicintai, jangan ingin dibalas budii. Makin lepas dari berharap ke makhluk, rasakan saja lega hidup ini. Kalau ini nyaman, ini nyaman, ini nyaman, tulisan nyaman, sikap nyaman. Ayo, mau niru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba lepas berharap dari siapapun. WA enggak dibalas, apa-apa, sok aja. Walaupun contreng biru sudah 2, ada online di atasnya, biarin. Kalau nyesek di sini, ngarep-ngarep. Jangan ngarep-ngarep dari makhluk, sebab makhluk itu la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali Allah yang menguatkan. Percuma kita berharap dari makhluk, dia nggak bisa memberikan manfaat tanpa izin Allah, dia juga tidak bisa membawa mudarat tanpa izin Allah. Semua keikhlasan itu awalnya lepas dari makhluk. Semua ketidakikhlasan awalnya adalah berharap dari makhluk. Betul? Kalau sudah tidak ikhlas, capek. Kalau ikhlas tidak ada capeknya. Jadi kita mau senyum juga kalau tidak pakai ikhlas mah nggak capek senyum teh. Sedekah tidak ikhlas tidak akan jadi amal. Berjihad, bertempur sampai mati tidak ikhlas, tidak jadi amal. Makanya mujahadah pertama adalah lepasnya hati berharap dari makhluk. Nanti akan berurutan kebaikan kita ke sana. Tapi kalau ini masih kuat nempel, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin dicintai, ingin diberi, ingin dibalas budi, kuat sekali megang ke makhluk, apalagi kalau melekat, sudah tidak ada cerita akhlakul karimah, tidak ada. Walaupun ilmunya segudang, walaupun dakwahnya, dalilnya sahih semua, benar, tapi kalau di sininya melekat ingin dipuji jamaah, tidak ada akhlak. Ayo belajar memeriksa hati. Yang kedua, jangan takut ke makhluk. Makhluk itu tidak akan membawa mudarat. Ini tidak sesederhana teori ya. Ada khaufut tabi'i, yaitu takut yang tabiat. Misalkan ada ular, wajar takut ya. Saya juga kalau ada ular di sini besar kemungkinan berteriak ya, dan menyuruh saudara nangkep.
Ada anjing menggonggong singa, ya tetap ada rasa takut. Tetapi takut itu tidak boleh berlama-lama, karena harus segera yakin Allah yang menguasai. Coba kalau dikejar anjing bagaimana? Dikejar anjing bagaimana? Lari. Kalau saudara dengan anjing lari, cepetan mana? Kalau dikejar anjing, doa sambil lihat situasi, apa perlu lari, apa perlu jongkok, ambil batu. Tapi mudah bagi Allah memalingkan anjing untuk tidak tertarik kepada kita. Nah, kita jarang doanya. Ada yang mengancam, kita lebih takut kepada yang mengancam. Tapi itu tabiin. Yang penting kita mulai yakin bahwa tidak ada kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surat At-Taubah ayat 51. Katakan sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kulla yusibana, kecuali apa, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah menimpa. Lalu apa bersih hati yang kedua? Satu apa tadi? Melepaskan hati dari menuhankan sesuatu selain Allah. Di antaranya lihat dunia ini. Kalau dunia ini masih mempesona, rada susah akhlakul karimah. Harusnya dunia ini kalau ingin berakhlak baik harus bulat bahwa dunia ini adalah hanya tempat mampir. Dunia ini milik Allah sepenuhnya. Dunia ini dibagikan oleh Allah sesuka Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. Rezeki itu bukan perkara kerja keras. Kalau pekerja keras yang kaya, yang banyak uangnya, berarti tukang kuli itu paling banyak uangnya. Tukang batu banyak, pemulung yang kerja keras pagi siang malam, tapi segitu aja rezekinya. Rezeki itu bukan karena pinter. Kalau pinter berarti yang gelarnya paling panjang, paling kaya di dunia. Terbukti saudara tidak punya gelar, tetap sedikit rezekinya. Jadi bukan masalah cerdas. Terbukti banyak yang cerdas-cerdas, yang cum laude juga tetap sedang-sedang, pas butuh kurang. Rezeki itu bukan karena pangkat. Kalau jabatan tertinggi jadi kaya, berarti semua presiden paling kaya di dunia, ya kan? Jabatan tertinggi presiden, raja, terbukti tidak juga. Rezeki mah sesuka Allah saja dibagikan. Jangan memperbanyak harta, memperbanyak keberkahan yang penting. Mengejar keberkahan. Nah hadirin, yang kedua yang harus segera kita bersihkan adalah Rasulullah itu bebas dari penyakit munafik. Sidik beliau itu sangat benar, niatnya benar, sikapnya benar, perkataannya benar, pikirannya benar, perbuatannya benar, hidupnya istiqomah dalam kebenaran, menyebarkan kebenaran. Satu, tadi bebas dari syirik kalau ingin berakhlak baik, ya. Yang kedua, mati-matian kita harus bebas dari sifat munafik. Orang munafik itu cirinya adalah berkata dusta, berjanji tidak ditepati, diberi amanah, khianat. Kenapa semua ini terjadi? Karena sibuk dengan mencari kedudukan di sisi makhluk. Para pembohong itu tidak ada. Rasulullah berbohong. Para pembohong itu adalah orang yang sibuk dengan manusia, tapi sibuk dengan Allah tidak ada bohong, karena Allah tidak bisa dibohongi. Ayo, mau punya akhlak baik, mau punya kebahagiaan,
lepaskan dari sifat munafik. Orang munafik tuh dua muka, di depan di belakang beda. Di depan bisa ramah, di belakang ngomongin. Di depan muji, di belakang nyaci, bunglon. Mantep dari sekarang kita. Orang munafik itu sibuk ngebagus topeng, isinya jelek. Ingin kelihatan bagus, tapi isinya busuk. Dia membagus-bagus diri supaya dipuji bagus oleh orang, padahal hatinya penuh dengan kebusukan. Nauzubillahi min dzalik. Tidak akan bahagia. Allah tahu setiap yang munafik, karena beda mulut dengan hati, beda sikap dengan hati. Oleh Allah dibuat tidak nyaman hidupnya. Makanya orang-orang munafik itu tidak pernah nyaman hidupnya, dan orang-orang di sekitarnya pun tidak akan nyaman. Yakin itu. Seorang suami munafik pasti istri dan anaknya nggak nyaman dekat dengannya. Seorang istri munafik pasti suami dan anaknya nggak nyaman. Makanya orang-orang pembohong itu tidak pernah nyaman hidupnya. Ayo kita pastikan mau meniru Rasulullah SAW. Udah, hati kita harus bersih dari kedustaan. Berusaha keras untuk tidak dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan sibuk ngebagus-bagus topeng. Just the way you are. Apa yang salah hadir pakai yes segala? Sekalinya baca Inggris. Just the way you are. Berani hidup apa adanya yang Allah suka. Tidak usah membangun topeng sehingga ingin disukai lebih dari kenyataan. Tenang saja. Jangan ada kemunafikan. Sepakat? Kalau nggak punya, nggak usah ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Tidak usah ingin kelihatan lebih pintar, lebih hebat, lebih jago, lebih keren, lebih kaya, lebih berkelas. Nggak perlu. Yang penting cuma satu, Allah suka sama kita. Selesai. Orang sedunia suka kepada kita, Allah nggak suka, pasti binasa kita. Orang memuji kita, Allah menghina kita, pasti hina. Sudah, jangan capek-capek membangun topeng dan mengabaikan isi. Sibuk saja. Orang munafik itu lebih sibuk membangun topeng agar dipuji orang. Orang yang beriman itu sibuk membersihkan hati dan memperbaiki amal, karena Allah Subhanahu wa taala yang juru ila qulubikum wa a'malikum. Kita simak beberapa dalil ya. Surat An-Nisa ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria atau ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah, itulah di antara ciri orang munafik, sedikit ingat kepada Allahnya. Amal-amalnya juga
lebih sibuk ingin dinilai orang. Walaupun dia ibadah, ibadahnya juga supaya kelihatan oleh orang, hatinya tidak. Beda antara lahir dengan batin, beda mulut, perkataan, hati, sikap, beda. Ayo hadirin, kita evaluasi diri kita munafik tidak. Penyebabnya ya kita terlalu tamak cari kedudukan di sisi makhluk. Akibatnya segala dicicil demi dipuji orang, padahal yang muji tidak pernah bantuin cicilannya. Ini masalahnya. Jadi bagaimana yang keburu nyicil, ya dijual lagi saja. Ayo lempeng, lurus, siap. Jangan mengada-ada. Jangan ngakalin supaya orang lain kagum ke kita. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu kita dikagumi orang. Yang perlu mah Allah suka sama kita. Betul? Perlukah jadi seorang suami dikagumi istri dan anak-anaknya? Tidak. Yang penting menjadi suami yang benar dan Allah ridho. Insya Allah akan mengagumkan. Perlukah kita menjadi karyawan hebat, teladan, dikagumi seluruh kantor? Boleh juga sih. Tapi mau apa kalau tujuannya piagam? Tidak bisa dimakan, tidak bisa dikemut, tidak dipuji siapapun. Kalau Allah ridho, kita akan bahagia. Jangan nyiksa diri cari kedudukan di sisi makhluk. Teruslah sekuat tenaga mencari kedudukan di sisi Allah. Dan Allah melihat yang zuru ila qulubikum, hati dan amal. Kalau orang lihat topeng, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, penghargaan. Kalau Allah lihat hati dan amal. Allah juga melihat topeng kita, tapi yang dinilai adalah hati dan amal. Orang munafik ngebagus-bagus topeng, orang yang ingin cari keriduan Allah, berakhlak baik, ngebagus hati dan amal. Yang ketiga, penyakit yang harus kita waspadai kalau kita ingin berakhlak baik adalah takabur. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sombong walau sebesar zarrah. Apa sih orang yang takabur? Batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Ayo, kalau di sininya ada sombong walaupun sebesar zarrah, nggak bisa selamat kita. Mau memiliki akhlak baik, pilihannya adalah tawadu. Wa ma tawadu ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Padahal Ustaz, ada hadis dari Iyad bin Humair radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, saling bersikap tawadhu'lah kalian, hingga tidak ada orang yang membanggakan dirinya atas orang lain, dan tidak pula seseorang saling menganiaya terhadap orang lain. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta seseorang, tidaklah Allah menambahkan kepada seseorang karena ia memaafkan, melainkan kemuliaannya, dan tidaklah seseorang bertawaddu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajat orang itu. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, tiadalah seseorang menafkahkan rezekinya kecuali Allah akan menambah. Tiadalah orang memaafkan kecuali Allah akan nambah kemuliaannya. Dan tiadalah orang yang rendah hati kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Lillahi ta'ala wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Ayatnya silakan.
Surat Al-Furqan ayat 63-64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Allah, kepada Rabb mereka dengan bersujud dan berdiri. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Masya Allah. Mari kita bulatkan hati kita ini supaya tawadu. Bagaimana? Satu, kita harus tahu bahwa semua kelebihan yang kita miliki adalah milik Allah, amanah Allah, bukan karena kehebatan kita. Tidak ada yang pintar kecuali yang dipinterkan oleh Allah. Tidak ada yang gagah kecuali yang digagahkan oleh Allah. Tidak ada yang jago kecuali ada yang dijagokan oleh Allah. Pokoknya harus yakin, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan Allah kuasa mengambil apapun sesuka Allah kapanpun. Ini mau diambil, badan ini diambil, ambil saja tanpa bisa dicegah siapapun juga. Yang pinter kalau Allah mau ngambil, diambil saja. Jadi satu, supaya tawadu ini harus yakin bahwa apapun yang ada pada diri kita, prestasi, penghargaan, kecerdasan, kekayaan, total semuanya adalah milik Allah, dari Allah, amanah Allah. Yang kedua tekniknya adalah jangan melihat orang lain lebih rendah dari kita. Jadi melihat orang lain itu, lihat yang muda-muda seperti ini dosanya masih sedikit. Ya deh ya, berapa usianya? 14 tahun. Sudah punya dosa belum? Sudah. Tapi dibanding saya tetap tidak nanding ya. Lihat yang lebih tua. Nah ini nih sudah sepuh. Bapak sudah sepuh berapa tahun Pak? Mana yang sepuh? Saya yang sepuh, hadirin. Saya hampir 56. Kalau lihat yang lebih sepuh, lihat apanya? Amalnya. Wah, si bapak itu sudah sepuh tuh, berarti amalnya lebih banyak dari saya. Karena yang muda dengan yang sepuh tuh ada sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditandingi. Ilmu boleh nanding, tapi pengalaman tidak bisa nanding. Karena pengalaman itu membutuhkan waktu. Nah kalau pengalamannya jadi amal, maka tidak bisa tertandingi oleh yang muda. Nah makanya lihat yang sepuh-sepuh itu husnudzon. Si bapak amalnya sudah lebih banyak dari saya. Lihat yang sederhana, wah dia rumahnya sederhana, berarti hisabnya lebih ringan daripada kita. Lihat yang bikin salah, siapa tahu dia salah tidak tahu ilmunya. Kita sudah tahu ilmunya. Pernah dengar kisah bapak dan anak bangun waktu tahajud, sedang itikaf di masjid. Bapak bangun, anak bangun. Anak ini bertanya, bapak lihat tuh orang-orang pada tidur, ada yang bangun, bagaimana menurut bapak? Menurut bapak Sina, bagusan mereka tidur daripada bangun kayak kamu ngomongin orang gitu.
karena sudah merendahkan orang lain. Ayo hadirin, Rasulullah SAW kalau dipanggil, hei Muhammad, tidak menoleh begini, sekujur tubuhnya berbalik menghadap ke orang yang memanggilnya, menghormat. Kalau orang bertamu kepada Nabi SAW, kalau pulang sama pikirannya, tahu pikirannya apa? Saya adalah orang yang paling utama di hadapan Rasul. Kenapa kok pikirannya sama? Karena memang Rasulullah bila berjumpa dengan orang itu atensinya, perhatiannya penuh, badannya menghadap, raut mukanya menyimak dengan baik, memperhatikan dan pakai hati. Walaupun beberapa menit ketemunya, tapi pol, sehingga orang merasa diperhatikan sempurna. Itu tanda ketawaduan. Kita, saya jadi mikir diri saya juga nih. Sambil ceramah begini saya jadi ingat kelakuan saya begitu nggak, asa kurang cocok dengan ceramah ini. Mudah-mudahan sesudah ceramah ini diperbaiki. Jangan manggil dari kiri kanan karena saya harus menghadap kiri kanan nih. Sehingga ini HP ini sebetulnya bisa merusak penghormatan kepada orang. Apa? Kita terus harusnya pol, ketemu anak pol, ketemu orang tua pol. Insya Allah sesudah ini saya bertekad memperbaiki diri. Kalau hanya beberapa menit saja kita sudah tidak bisa fokus, bagaimana penghargaan penuh? Nah, Rasulullah itu tawadu, di antara ketawaduannya memberikan perhatian penuh tanpa membeda-bedakan. Kalau salam, Rasulullah mengasongkan tangan duluan. Dan beliau tidak melepas sebelum dilepaskan oleh yang disalami. Kalau ada tamu, beliau tidak berpaling sebelum tamunya pergi. Karena semua orang itu mendapatkan perlakuan diutamakan. Masya Allah. Ada hadisnya, silakan Ustaz. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kanatil ammatu min ima'il madinati la ta'khudhu bi yadin nabi sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu hari ada seorang budak wanita dari kelompok budak wanita yang ada di kota Madinah. Kemudian dia menarik tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu wanita itu membawa beliau sallallahu alaihi wasallam kemana saja yang dikehendakinya. Demikian. Sudah kasih tahu atau kalau sudah. Jadi maksudnya apa Ustaz? Jadi maksudnya adalah Rasulullah mah walaupun oleh hamba sahaya diajak-ajak mau, tidak ngebeda-bedakan. Rasulullah naik unta, mangga, naik keledai, hayo. Bahkan pada waktu penaklukan Mekah, itu pasukan terbesar dalam Jazirah Arab waktu penaklukan Mekah, puluhan ribu, dan mencari panglimanya susah. Karena Rasulullah itu ternyata tidak di unta yang hebat, tidak di atas tunggangan kuda, tapi di atas bagal keledai yang alasnya juga sederhana. Dan dalam hadis tuh begini, merunduk saja keningnya sampai hampir menyentuh punggung keledai itu. Itu panglima tertinggi, panglima yang gagah perkasa. Tawadu. Kita yang kurang jelas begini. Astagfirullah. Kita baru belajar memanah, pinjam busurnya juga. Pegang, tarik, potret jadi status. Naik kuda juga begitu. Yang ada megang kudanya dihapus, tinggal lihat lagi kuda. Aslinya dituntun kudanya. Potret sekali-kalinya itu juga bayar 25.000. Status seperti jagoan berkuda.
kita tuh terlalu sibuk dengan penilaian orang sehingga kita ya begitulah akhlak kita, serba tidak jelas. Benar? Sing tawadulah. Setuju? Jangan lihat orang lain lebih rendah. Kita latihan tawadu minimal dengan bahasa permisi, maaf, tolong, terima kasih. Orang yang sombong sulit mengatakan ini. Orang yang sombong tuh pilih-pilih kasih. Kalau sama orang yang dia anggap keren, dia hormat. Kepada orang yang dia anggap remeh, dia akan merendahkan. Padahal yang dianggap rendah oleh dia boleh jadi lebih mulia di sisi Allah. Lewat, ayo biasakan permisi. Permisi itu tanda penghormatan. Benar? Kalau orang Sunda sih malipir gitu. Punten. Nggak ada ruginya. Kalau nyuruh pakai tolong, maaf, tolong ambilkan kerudung, punten, bahasa Sunda tuh ya. Dan kalau sudah terima kasih, oh ya enak, benar. Coba kalau ada yang nyuruh, nah punten sayang, tolong ambilkan sepatu ibu, punten pisan ya. Kira-kira dengernya enak tidak? Jawab hadirin. Yang nyuruhnya enak tidak? Yang disuruhnya merasa enak tidak? Ini berarti kebenaran ini. Pas sampai nun terima kasih banyak ya, jazakallah khairan, enak. Makan aja lo di rumah, ambilin sendal aja nggak ngambil, cepat. Kira-kira saudara enak nggak melihat situasi itu? Siapa yang ngomong enak pada sini? Kita harus berbaik sangka ya. Kadang-kadang memang suka ada bedanya, nggak apa-apa. Satu di antara 3.000. Nah ini mengejek, hadirin tidak boleh ini, maaf. Jadi ingat surat Al-Hujurat ayat 11, dilarang mengolok-olok. Nggak apa-apa, sok aja ya, enak juga. Itu juga sama, beda mulut dengan hati ya. Susah soleh teh hadirin. Ceramah mah gampang geningan. Tadi sampai mana ya? Saya lupa. Ya apa yang enaknya? Oh nyuruh, Dek, Bi, tolong ambilkan drum aspal yang di. Nah ini enak juga nyuruhnya, cuman nggak enak angkatnya. Ayo hadirin yuk, kalau ketemu orang testing hormat kepada abang beca, Pak, tong, kalau itu Pak, Bapak lebih hormat, ya kan? Sudah lihat pembunuhan di Amerika itu, yang siapa anaknya dibunuh pada waktu nganter pizza, terbunuh, kemudian di pengadilan dihukum, tapi bapaknya ini seorang muslim yang soleh, tidak nyebut si penjahat, tidak, anakku, keponakanku, gitu, lembut sekali. Hakim nangis, pengacara nangis, terdakwanya juga nangis, semua dimaafkan itu. Inilah Islam. Tiadalah orang yang memberikan maaf kecuali Allah menambah kemuliaannya. Benar? Viral kan, mungkin saudara sudah lihat ya. Indah sebetulnya itu, karena tawadu. Ayo kalau belanja juga sing sopan. Ibu, berapaan ini jeruk? Ibu-ibu mana mah bibi, mohon ya, karena nguping ceramah. Sing sopan ke semua tuh. Kalau ketemu security, apa kabar Pak Edi? Siap, tahu dari mana? Kan ditulis di sini ada ya. Dan senang orang disebut namanya, benar. Lewat punten. Tapi yang asli, karena ada tawadu palsu, ada
pura-pura tawadu. Saya mah orang fakir ilmu, saya mah apa, tapi dia ngarep-ngarep dihormati sebagai orang tawadu. Palsu ini. Ada yang jalan punten ya punten, tapi hatinya ya tawadu ya. Begitu hadirin. Ada yang nyapu ngeberesin sendal, tapi nunggu ada yang motret. Yang mana itu nama lotret? Itu mah tawadu palsu. Ada yang tawadu acting. Ciri orang yang tawadu palsu adalah merasa dirinya tawadu. Nih saya nih orang rendah hati, nih saya ngepel, nih saya nyapu. Kalau dia ngepel, pintu dibuka supaya kelihatan oleh tetangga. Nih ngepel nih. Ada ke kantor naik ojek, muter di sekitar kantor, nunggu dilihat oleh teman-temannya. Ini palsu ini. Gak perlu penilaian orang. Yang penting mah di hadapan Allah saja. Ya. Dan sing seneng menerima nasihat, karena orang yang tawadu itu salah satu cirinya merindukan nasihat, kritik, saran, koreksi, itu rezeki. Karena dia sadar 17 kali sehari meminta ke Allah petunjuk dalam Fatihah, belum lagi 17 kali dalam wahdini dalam sholat itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di mana-mana sekarang sedang Maulid Nabi. Maulid Nabi memang di zaman Nabi tidak pernah didengar ada acara seperti itu. Namun kalau hanya mengingat Nabi dan disikapi dengan sikap yang berubah menjadi lebih baik, oh bagus. Saya kira bukan seremonial maulidnya yang paling penting, adalah bagaimana niat dan isinya, ya. Maulid, kalau di Darut Tauhid ada maulid tidak? Ya ini malam Jumatan, biasa, ya. Hanya kita sedang mengkaji Rasulullah SAW. Tapi kalau ada maulid dan itu niatnya lurus untuk mengingat kembali perjuangan Rasulullah disertai dengan cara-cara yang benar dan terjadi perubahan, oh itu bagus, ya. Tapi kalau ada cara-cara yang kurang bagus yang membuat malah jadi syirik kepada Allah atau bergelimang maksiat atau malah lupa kepada contoh Rasul, walaupun judulnya maulid, jadi kurang bagus, ya. Saya kira tidak menjadi penting istilahnya. Yang paling penting kita semakin paham akhlak Rasulullah dan semakin terjadi perubahan. Kata kuncinya adalah berubah kitanya. Nah, mudah-mudahan 3 hal ini malam ini kita sepakati untuk jadi bahan tafakur dan bahan perubahan. Kalau ingin meniru Rasul, tirulah akhlaknya. Akhlaknya itu dari hati, dan hati Rasulullah yang pertama adalah tidak ada syirik sehalus apapun, tidak menyekutukan Allah dengan apapun siapapun. Di antaranya khauf dan roja kita latih, dan Rasulullah adalah orang yang benar-benar al-amin, tidak ada kemunafikan, dan Rasulullah adalah seorang yang sangat tawadu. Ini baru 3 isi hati. Kalau kita bisa amalkan, rasakan ada perubahan. Tahu perubahan itu cirinya apa? Nyaman di sini. Kalau sudah nyaman, ketemu orang, tidak ingin diakui, tidak pemarah, tidak mudah tersinggung, tidak jengkelan, nah itu ciri-ciri itu. Hati sudah mulai membaik. Kalau hati membaik, jangan heran, kita akan nyaman. Dan kalau kita nyaman dengan diri kita, orang-orang di sekitar kita akan nyaman. Kalau hati kita berpenyakit, kita tidak akan nyaman, dan orang di sekitar pun tidak akan nyaman. Walaupun ilmu banyak, walaupun kata-katanya seperti dibagus-baguskan, walaupun ibadahnya sepertinya kelihatannya sih rajin, tapi kalau hatinya tidak baik, tidak nyaman, percayalah hadirin, hati itu tidak pernah bisa berbohong. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian sahabat-sahabat yang baik. Cukup, terima kasih. Siap-siap berwakaf. Bagi yang punya waktu hari Ahad besok, bagi yang punya sepeda, silakan kalau mau ikut bersepeda dari
Geger Kalong menuju Eko Pesantren. Di sana kita akan ada pengajian juga. Berangkatnya pagi jam 6:30 start dari sini. Bagi saudara yang datang dari Bale Endah, Cimahi, Singkuat ya. Karena sini tinggal ngadorong nanti. Sebagai penutup ya. Kemarin kan dicoba bersepeda. Tolong kalau mau bersepeda yang paling penting adalah jadi amal soleh, bukan jadi dosa. Penyakitnya adalah ingin kelihatan bagus sepedanya. Sepeda itu cuman besi dan karet. Jadi kalau sepedanya bagus jangan jadi kita yang sombong, biasa aja. Apalagi sepeda pinjaman atau sepeda pemberian, dan yang lebih dramatis sepeda cicilan ya. Cicilan belum lunas, sombongnya sudah. Yang kedua, kalau saudara mau ikut gabung, tolong jaga penampilannya ya. Ini bukan pertandingan balap sepeda internasional. Ini hanya kekeluargaan, sehingga proporsional saja ya. Jangan sampai saudara jadi ujub dengan sepedanya dan penampilannya. Proporsional. Jangan yang ketat sehingga jadi pusing. Lalu tidak perlu kelihatan jagoan sehingga memaksakan diri, dan tidak usah minder dengan sepeda yang sederhana. Jadi bersih hati itu ya. Dan jangan dengki kalau ada yang nyusul. Disusul sakit hati, lihat yang nyusul muntah bahagia. Sudah biasa. Dan jangan malu kalau dipotret sedang ngedorong mau sepeda. Biasa aja. Tidak harus bertengger di sepeda terus begini, nggak harus ya. Berbaring saja kalau capek ya, tidak usah awas ya tong motret, tenang hadirin. Itu kita lebih sibuk dengan penilaian orang. Kalau udah nggak kuat berhenti ya, tidak usah dipaksakan dan nanti digotong, itu juga menyusahkan panitia. Sederhana memang, tetapi itulah penyakit kita, lebih sibuk dengan penilaian orang sehingga bersepeda itu tidak bahagia. Nah, mudah-mudahan ada hikmahnya. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin irhamna ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, sampaikan salawat salam kami kepada Rasulullah. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada Rasulullah. Juga bagi keluarganya, keturunannya. Ya Allah, ampuni kami belum jadi umat Rasul yang benar. Cegahlah kami dari apapun yang membuat Rasulullah kecewa, ya Allah. Ya Allah, bimbing kami agar bisa berjumpa dengan Rasulullah kelak. Ya Allah, kami ingin bertemu dengan Rasul. Ya Allah, bimbing kami dengan amal-amal yang bisa membuat kami bisa bertemu dengan Rasulullah. Tolongkan kami menjadi hamba-hamba yang bisa mendampingi Rasul di yaumul qiyamah. Wahai Allah yang maha baik, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ampuni semua dosa dan aib kami ya Allah. Wahai yang maha pengampun, ampuni kami sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui, sekelam apapun masa lalu kami. Ya Allah, hapuskan aib-aib kami yang kami tutupi selama ini. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min azabil qabr wa na'udzu bika min fitnatin nar. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, Wahai yang Maha mendengar, jadikan saat ini saat mustajab doa. Betapapun kami hanya makhluk-Mu yang berlumur dosa, yang amal-amal kami tidak pernah ikhlas, namun kami yakin Kau Maha baik, Maha mendengar, Maha mengabulkan. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Doalah hadirin masing-masing bagi Rasulullah. Allah Maha mendengar setiap salawat akan 10 kali didoa salawatkan oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doalah hadirin agar bisa bertemu dengan Rasulullah. Amin ya Allah. Doakan juga orang tua, hadirin orang tua, terutama yang sering durhaka selama ini. Doakan guru-guru kita yang jadi jalan kita bisa mengenal Allah. Doakan hamba-hamba Allah yang jadi jalan kita bisa taubat, bisa menemukan jalan pulang. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, teguhkan yang goyah, berikan jalan keluar petunjuk-Mu ya Allah. Yang sedang dihimpit masalah ya Fatah, berikan kesembuhan ya Syafi, wa anta syafi la shifa illa shifa, syifaan la yughadiru saqam. Ya Allah, berikan kemudahan dalam urusan yang maslahat dunia akhirat. Ya Rabb, berikan pendamping terbaik ya Allah yang menantikannya. Berikan pernikahan yang barokah, rumah tangga yang sakinah, titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya sehat lahir batin. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah, nikmatnya qalbun salim, nikmatnya istiqamah. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur, mabrur. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur. Ya Allah, lindungi saudara kami di penjuru bumi manapun yang teraniaya. Engkau Maha menyaksikan, Engkau Maha kuasa menyelamatkan. Ya Allah, persatukan para ulama, karuniakan
Karuniakan kepada kami para pemimpin yang soleh, pemimpin yang takut padamu ya Allah, pemimpin yang adil, yang amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Oh, tadi Ndud ini sahabat kita yang lumpuh, minta didoakan. Ndud dan Isa ini kakak beradik yang lumpuh. Ibu sudah meninggal, kemarin ayahnya patah kakinya, dibawa ke rumah sakit lalu stroke, lalu dibawa pulang dan meninggal. Jadi sekarang tinggal berdua kakak beradik yang lumpuh. Semoga Allah yang maha mendengar memberikan kesehatan lahir batin, kekuatan iman dan keistiqomahan serta keriduan hati menerima takdir. Dan semoga Allah mengumpulkan keluarga ini di sorga kelak. Amin ya rabbal alamin. Tutup doa akhir majelis hadirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya.